Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan pada pagi hari ini, Jumat 12 Juni 2020 dalam pekan biasa yang ke-10. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Mari, sebelum mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada permenungan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bersama ajaran sekaligus peringatan yang Yesus sampaikan kepada kita semua melalui Injil pada hari ini. Dalam permenungan hari ini, Yesus mengajarkan sekaligus mengingatkan kita semua betapa penting menjaga dan merawat kejernihan hati serta pikiran kita. Mengapa kok penting untuk menjaga dan merawat kejernihan hati dan pikiran kita? Karena dalam cerita Injil pada hari ini kita melihat bahwa larangan jangan berzina yang Yesus sampaikan bukan hanya larangan ketika kita sudah melakukannya, akan tetapi di sana ditegaskan, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Masih memandang dan menginginkannya. Ini kalimat yang Yesus sampaikan dalam cerita Injil pada hari ini. Artinya masih hanya sebatas di pikiran saja, ternyata itu sudah menjadi sesuatu yang kotor. Nah, bercermin dari kalimat ini, saya ingin mengajak sahabat Sabda Hidup sekalian untuk merefleksikan bahwa ternyata sangat penting bagi kita untuk menjaga dan merawat hati serta pikiran kita agar senantiasa bersih. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, karena di sanalah hati dan pikiran menjadi pusat sekaligus sumber segala perbuatan yang kita kerjakan setiap saat. Apabila hati dan pikiran kita kotor, maka saya rasa dengan sendirinya segala perbuatan yang kita kerjakan juga akan kotor. Maka melalui permenungan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa, mari kita kembali telisik batin kita. Kita lihat apakah sudah ada usaha kita setiap saat untuk
merawat hati kita, merawat pikiran kita. Apakah kita sudah berjuang untuk senantiasa membersihkan hati kita? Ibaratkan rumah yang setiap hari harus kita bersihkan dengan alasan agar kita tinggal dengan nyaman. Maka demikian pun dengan hati kita, karena kita yakin dan percaya bahwa hati kita menjadi istana, tempat kediaman Tuhan dalam diri kita. Agar Tuhan hadir di tempat yang layak, di tempat yang bersih, maka mari kita bersihkan hati kita setiap hari. Mari kita jaga dan kita rawat agar hati kita menjadi tempat yang nyaman, tempat yang layak bagi Tuhan bersemayam. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui Injil pada hari ini kita telah melihat bersama bagaimana dampak apabila hati tidak dijaga, hati tidak dibersihkan. Dampaknya luar biasa. Bahkan baru hanya pada tataran pikiran saja, perbuatan kita sudah bisa sesat dan salah. Maka hendaklah kita tegas dengan diri kita. Hendaklah kita senantiasa berani untuk menolak ajakan-ajakan atau bisikan-bisikan yang jahat ini, agar kehidupan kita dari hari ke hari sungguh dimurnikan menjadi pribadi yang semakin berkualitas. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita terus membuka diri untuk karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita ini. Kita serahkan seluruh peziarah hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya. Kita bawa seluruh pergumulan hidup kita saat ini hanya kepadanya. Semoga permenungan ini mampu membawa kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan beriman kita dari hari ke hari semakin mantap. Kita bawa seluruh permenungan kita pada hari ini di dalam doa masing-masing. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.